Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk menjelaskan beberapa aplikasi yang saya share di grup. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan aplikasi yang terdapat di aplikasi rapor kurikulum 2013, yaitu tentang kondisi darurat khusus. Aplikasi ini adalah berlaku untuk semua kelas, di mana ketika kita ingin menggunakan aplikasi ini, terlebih dahulu ya kita mengisi, ketika sudah membuka aplikasi ini, kita mengisi secara manual data-data, yaitu data-data identitas sekolah dulu. Dari mulai NPSN kita rubah dari yang ada di aplikasi itu, kemudian nama sekolahnya, alamatnya, kepala sekolah, NIP. Nah, di sini ada kelas. Ya, untuk kelas, Bapak Ibu guru sekalian, ketika akan merubah kelas, Bapak Ibu, kelas mana? Di sini sudah terdapat kelas. Ya, ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilih salah satu kelas yang Bapak Ibu ampu, misalnya kelas 6. Dan ini ada semesternya. Jadi satu aplikasi ini bisa digunakan untuk 1 tahun, baik itu di semester ganjil maupun semester genap. Ya, kita pilih semester ganjil karena saat ini kita berada di semester ganjil. Kemudian tahun ajarannya, guru kelas, NIP kalau ada, kemudian dan lain sebagainya itu diisi. Ya, setelah itu di save di sini. Ya, kita simpan. Ya. Setelah mengisi ini sampai selesai, ya, maka kita akan dilanjutkan mengisi, yaitu di kolom siswa. Klik siswa di sini. Oke, maka di sini maka akan keluar isian-isian tentang data-data siswa. Ya, di sini ya, dari mulai nomor induk, nama lengkap, nation, dan seterusnya sampai selesai diisi itu secara manual. Itu alangkah lebih baiknya ketika mengisi data-data ini, Bapak Ibu sekalian, untuk meminta downloadan peserta didik di Dapodik, minta ke operator masing-masing, nanti tinggal copy pastekan saja data-data yang berhasil di-download di aplikasi Dapodik. Ini sudah saya isi, ya, baik itu dari mulai biodatanya, kita lihat, ya, sudah diisi semua. Kemudian kita klik, ya, home di sini. Setelah selesai, kita mengisi KKM. Klik KKM, yaitu pendidikan agama dan pekertinya berapa, semua diisi. Ya, di sini ada KKM Satuan Pendidikan. KKM Satuan Pendidikan, maka nanti akan terisi otomatis, termasuk di sini juga terisi otomatis ketika ini sudah diisikan semua. Itu Bapak ya. Kemudian setelah selesai mengisi semua nilai KKM pada setiap mata pelajaran yang ada, selesai, maka kita lanjut ke berikutnya, ke home. Home itu bisa di sini, ya, di sini, atau bisa di sini. Ya, misalnya bosan klik home di sini, ya bisa di sini juga. Setelah KKM selesai, kita lanjut ke kurikulum. Ya, di sini ada berbagai macam kelas. Ya, ada kelas 1 semester 1, kelas 2 semester 2, kelas 2 semester 1, kelas 2 semester 2, dan seterusnya. Kita memegang kelas mana? Kalau kelas 1, ya kita klik kelas 1. Maka yang ada di situ, baik KI 3 maupun KI 4, itu semuanya
ada di kolom ini ya. Ini contoh kelas 1, saya klik kelas 1 ya. Atau misalnya cuma semester 1. Yaitu saya kebetulan saya di kelas 6, klik kelas 6 ya. Bapak Ibu ya. Ini kelas 5 nih. Ini di sini. Silakan Bapak Ibu baca ya. Tiap kompetensi dasar yang ada di sini. Kalau misalnya kita cocokkan kompetensi dasar yang ada di semester 1 itu berdasarkan ketentuan yang ada ya, di semester 1. Kalau memang ini tidak cocok, bisa dihapus sebetulnya. Ya, ini bisa dihapus. Kalau mau menghapus, kalau misalnya sudah cocok sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah Bapak Ibu, itu ya abaikan saja atau biarkan saja karena sudah cocok. Kalau semua sudah cocok ya sudah gitu ya. Setelah kurikulum itu sudah selesai, untuk melihat ini contoh kompetensi pendidikan agama Islam. Ke bawahnya ini ada pendidikan kewarganegaraan. Ada kewarganegaraan, kira-kira kompetensi dasar baik itu untuk kompetensi pengetahuan, di sini pengetahuan maupun keterampilan di sebelah sini, kira-kira cocok atau tidak. Kemudian ke bahasa Indonesia, terus scroll ke bawah, scroll lagi ke bawah ada IPA, scroll lagi ke bawah ada IPS dan seterusnya. Ya, termasuk biasanya di bahasa Sunda. Nih, kalau aplikasi bawaan dari si pembuat, kebetulan ini aplikasi dari Jawa Timur, maka di sininya itu biasanya pelajarannya bahasa Jawa. Ya, itu tergantung daerahnya masing-masing. Karena kita di Subang atau di Jawa Barat, maka kita kompetensi dasarnya adalah bahasa Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu ada mulok, ya, mulok yang lain, contoh misalnya di sekolah Bapak Ibu ada bahasa Inggris, atau misalnya ada mulok yang lainnya, Ibu bisa memasukkan mulok itu di awal, maaf ya, di awal. Kira-kira nanti biasanya di kurikulum di sini ya, ini bisa misalnya di kelas 1 di terakhir ya, kita mulok. Biasanya ada ya, mulok ini bisa dirubah. Misalnya ini bahasa Sunda, ini jadi mana ini ya? Ini biasanya ini bisa dirubah ketika di awal. Ya, kebetulan di sini saya ambil satu aja muloknya, yang sudah ada di aplikasi, yang sudah berhasil saya edit. Kemudian berlanjut ke nilai sikap. Nah, nilai sikap Bapak Ibu kadang-kadang apa sih perbedaan angka 1, angka 2, atau angka 3, sebetulnya sama saja sebetulnya. Ini kalau SB itu sangat baik. Kalau PB itu adalah perlu bimbingan. Ini adalah nilai untuk spiritualnya. Ya, kalau memang perlu perbaikan, isi aja angka dengan berapa, sesuai dengan kelakuan siswa. Nanti akan muncul di sini. Ketika saya angka 1, ya di sini sangat baik. Ketika angka 2, biasanya di sini muncul sudah mampu meningkatkan sikap. Itu seperti itu. Isi aja di sini. Seperti itu. Oke, kita ke home berikutnya, ke nilai pengetahuan. Contoh misalnya klik agama, kita isi sesuai dengan nilai siswa ya.
masing-masing kompetensi, baik itu kompetensi 31, 32, dan 33, atau kalau misalnya ini 31 itu apa, 3.2 itu apa, 33 itu apa, ini biasanya ada direkap di sini. Ya, nah di sini. Ya. 3.1 itu apa? Ini bisa diperbesar sebetulnya kalau ingin membaca. Ya. Ternyata di sini adalah memahami makna Quran surat Al-Kafirun dan seterusnya, kemudian memaknai makna Asmaul Husna dan seterusnya. Ini sebetulnya bisa diperbesar. Aduh, apa nih? Ya. Nah, sini. Tuh. Perlu diingatkan Bapak Ibu, ketika mengisi ini, ya, mengisi yang ini Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengisi kolom-kolom yang sudah berwarna seperti ini kolom berwarna. Kenapa tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan? Karena ini nilai ini adalah nilai rata-rata dari nilai angka atau nilai siswa yang sudah dientrikan Bapak Ibu. Jadi setiap ada kolom-kolom seperti ini, ya, yang sudah berwarna, ini nggak usah diisi karena nanti akan terisi dengan sendirinya. Bapak Ibu hanya mengisi kolom-kolom yang berwarna putih. Setelah selesai di pendidikan agama, tinggal klik aja pelajaran berikutnya, itu PKN. Cara ini muncul, ya. Nah, yang ini nggak usah diisi karena sudah otomatis Bapak Ibu tinggal mengisi ini. Kemudian untuk PTS, ya, PTS itu tergantung daripada Bapak Ibu di soalnya itu apakah semua kompetensi dasar di sini diujikan semua atau tidak. Ya. Contoh kalau misalnya PTS-nya hanya di kompetensi 31, 32 saja, berarti cukup 2 saja di sini nilainya. Kalau misalnya di PTS itu semua kompetensi yang ada di sini diujikan semua, maka boleh diisikan. Kalau memang hanya 2 kompetensi, maka cukup 2 saja. Jadi nggak usah ribet diisi semua. Ya, jika sudah selesai, klik bahasa Indonesia. Ya, contoh ini bahasa Indonesia karena yang diujikan itu di PTS hanya 3 kompetensi yang diujikan di sini. Kalau nilai pas, kalau memang diuji dari kompetensi yang ini diujikan semua atau soalnya muncul semua ketika melakukan pas, ya ini berarti diisi semua. Nilai harian juga sama. Kalau misalnya siswa A, misalnya atas nama Amri, dia pernah melakukan ulangan di kompetensi 31, ya, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan informasi yang dia terima. Diisikan saja. Kemudian berikutnya matematika, kemudian IPA, dan seterusnya. Gitu. Kita kembali itu untuk nilai pengetahuan. Setelah nilai pengetahuan selesai, dilanjutkan dengan nilai keterampilan. Sama seperti pengerjaannya ketika melakukan entry nilai di pengetahuan, nilai pengetahuan. Apabila Bapak Ibu sudah mengisi data ini, dari mulai siswa, KKM, kurikulum, nilai sikap, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, Bapak Ibu juga bisa melihat rekapnya. Ya, di sini rekapnya. Ini rekap dari data-data yang Bapak Ibu berhasil dientrikan. Kemudian setelah sudah terekap semua dan baik itu nilai maupun deskripsinya sudah ada di situ, kita ke ekskul. Ya, kita ke ekskul. Silakan Bapak Ibu mengisi yang berwarna putih. Contoh, kita ke ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang ada di Bapak Ibu itu apa? Ya, biasanya yang utama itu adalah pramuka. Gitu. Apakah di masa pandemi ini ada pramuka? Tidak. Kalau memang ada, ya walaupun misalnya secara virtual maupun secara langsung, ya,
diadakan nggak? Kalau misalnya ada, untuk nilai anak ini kira-kira baik, cukup, atau baik sekali. Kemudian untuk ekstrakurikuler pilihan 1, ya, ini yang utama, pilihan 1, kira-kira kegiatan apa ekskul yang ada di sekolah tersebut. Misalnya kerohanian, nilainya begitu. Mau ditambah lagi pilihan 2-nya, misalnya olahraga. Nah, ini diketikkan di sini nama ekskul yang keduanya. Di sini, karena di sini pilihan, tapi di kolom nomor 7 olahraga, nilainya baik, misalnya cukup, boleh ketik cukup. Ya, kalau memang tidak ada, hanya pramuka saja, yang ini nggak usah diisi. Ya, yang ini nggak usah diisi. Artinya untuk pilihan 2 ini nggak usah diisi. Ya, kebetulan olahraga juga tidak ada karena tidak dimungkinkan masa pandemi ini, kecuali dalam keadaan situasinya sudah normal. Kemudian absensi, ya, ada sakit, izin alfa, ini berapa hari, ini di entry secara manual itu Bapak ya. Misalnya berapa hari, kemudian ininya juga berapa hari, izinnya alfanya. Nah, kemudian saran, ini juga sama, diketik secara manual, ya, diketik secara manual. Kemudian ada ukuran badan, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, baik di semester 1 dan semester 2. Karena memang semester 2 belum, ya kita mengisi untuk semester 1 saja. Kemudian kondisi kesehatan dari mulai pendengaran, penglihatan, gigi, dan seterusnya. Kemudian prestasi, jenis apa kegiatannya, terus ini untuk kolom prestasi dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, kita ke lanjut. Setelah ekskul selesai, aplikasi ini juga dilengkapi dengan Lager. Ya, ini rekap, ya, rekap keseluruhan dari nilai siswa. Di sini ada nilai keterampilannya juga, keterampilan dan juga nilai pengetahuan. Ini udah terisi dengan otomatis. Kemudian di sini juga ada kolom buku induk, ya. Ini juga buku induk sudah ada. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu ini biasanya di sekolah kesulitan bagaimana cara atau mendapatkan buku induk, di sini sudah ada. Ya, itu tinggal print sudah terisi. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya membeli buku induk yang sudah jadi, kita akan kewalahan ketika harus menuliskan buku induk yang harus diisi secara manual. Nah, alangkah lebih baiknya dengan menggunakan aplikasi ini, buku induk itu tinggal dicetak. Setelah dicetak bisa dijilid, ya, seperti itu. Ya. Oke, next. Kemudian di sini juga ternyata rapor itu ada juga cetakan rapor PTS. Nah, ini kalau memang Bapak Ibu ingin mencetak ini, ternyata ada penilaian semester ganjil. Nah, ini bisa dicetak kalau memang ini diperlukan untuk siswa atau untuk diketahui oleh orang tua siswa. Seperti itu. Ya, kemudian ini boleh di print, boleh juga tidak. Ya. Kemudian cetak rapor itu karena aplikasi ini bisa digunakan untuk kelas bawah maupun kelas atas. Ini tergantung ketika awal mengentry itu, ya, di sini ini Bapak Ibu menggunakan atau mengambil kelas berapa. Kalau kelas 1, 2, 3 otomatis masuk ke dalam kelas bawah. Kalau 4, 5, 6 otomatis ke kelas atas. Kita coba cetak rapor untuk kelas atas. Karena di sini kelas 6 ya. Oke, diklik. Nah, di sini sudah muncul ya. Namun biasanya ini isi di dalam rapornya. Ya, ini adalah isi yang ada di rapor siswa-siswa. Ini terdiri dari kurang lebih ada berapa halaman. Ya.
Ini ada 5 halaman. Bapak Ibu silakan bisa dicetak bolak-balik. Ya. Kemudian ada sampul rapor dan ada data rapor. Alangkah lebih baiknya Bapak Ibu untuk klik dulu yang sampul rapor dulu. Ya, ya seperti ini. Ada 2 halaman untuk sampul rapornya. Setelah selesai di print, kemudian klik ke data rapor. Set. Nah, ini data peserta didik. Ini hanya 1 lembar. Ini biasanya halaman 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Ini apabila ini mengeprint cukup seperti ini. Ya. Ini jenis printernya apa? Ya, ini juga banyak nih. Pilih di sini. Misalnya L150 seperti itu. Kemudian di properties atur marginnya, ini mau menggunakan A4 atau menggunakan kertas F4 seperti ini. Tuh, tergantung daripada kebutuhan. Ya. Oke, ini untuk cara printnya. Kemudian ke sini home lagi. Nah, setelah itu kembali lagi ke ini. Nah, kemudian ini cetak satu persatu berdasarkan kebutuhan yang ada. Kemudian saya kira udah selesai. Kalau untuk kualifikasi, ya ini logonya bisa diganti ya. Itu bisa diganti ini. Kebetulan logonya kalau masih apa namanya? Ini masih bawaannya seperti itu. Oke. Ya. Kemudian ke home lagi. Saya kira itu sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat informasi-informasi yang ada di sini itu di tutorial. Nah, apabila penjelasan saya kurang begitu jelas, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube, yaitu di tutorial. Ya, di sini ada cara mengisi dan tombol navigasi pada menu, cara mengisi data pada set siswa ini semua terdapat semua dijelaskan di link-link YouTube ini. Tinggal klik aja ini yang warna biru. Ya, kita coba lihat. Ini masih loading. Cara mengisi rapor kurikulum 13. Ini dari link yang ada di aplikasi tersebut. Agak lama ini. Aduh. Oh, ya. Ada iklannya. Lewati iklannya dulu.
Oke, itu apa ya namanya? Ya, mohon maaf. Ya, itu adalah penjelasan barangkali penjelasan dari saya tadi di awal kurang begitu dipahami. Ini sebetulnya ada link-link YouTube penjelasan dari aplikasi tersebut. Ya, tinggal di klik-klik saja atau dibuka masing-masing linknya nanti ya. Seperti itu. Kita kembali ke home. Demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah